cukup fair, motong ke arah LL, mungkin tim-tim yang turun di kiri, El Pozo butuh nyambung dikit ya. Dengan kendaraan mereka masing-masing atau harus jogging menuju ke arah El Pozo kali ini. Ini rebutan kendaraan nih, dekat gerejanya Cumacera, sama dekat gudang Dewa Cumacera, sama sepanjang jalan kosong tuh yang ada di tengah, yang memisahkan antara Cumacera dan juga Pekado. Itu pasti bakal rebutan kendaraan kalau ada tim yang masih ingin menuju ke arah Montenuvo ataupun ke arah El Pozo. Betul, tapi kita bakal lihat ini beberapa tim sudah mulai turun juga. LL, Cumacera, Pekado itu mungkin menjadi tempat-tempat favorit ya. Pekado sendiri doang nggak dia? Pekado harusnya cuma satu BTR doang, kan? BTR doang, the one and only. Cumacera 2. Cumcer 2, ada NFT NFT Morph. sama Morph. Tapi mereka kembali ke season lalu, nggak pernah fight. Betul. Nggak pernah kan? Season lalu mereka nggak pernah sekalipun fight ya. Kalau yang sekarang belum kelihatan aja. Kita lihat nih apakah Karena ada yang masih galak. hari pertama mereka bertemu kan ini. Masih damai. Betul. Masih CLBK season lalu. Masih CLBK, masih proses ya. Proses. Masih proses. Dan sepertinya di arah Los Leones cuma satu tim doang. Oke, ini alter ego bakal kaya sangat nih. Iya, kaya sangat ya. Iya, kaya sangat. Kaya sangat. Bener-bener banget kaya lah. Wah, gokil banget sih. Banget gokil. Banget gokil ya. Banget gokil. Tapi circle cukup imbang kali ini menuju ke arah kanan. Gue rasa ini circle yang imbang ya. Nggak terlalu berat untuk tim manapun. Ada satu pick off tuh. Pick off di mana? Tadi di awal ada yang kenok langsung. Di arah sebelah kiri tadi gue ngeliat cuma belum dipulangkan ke arah lobby. Siapa? Baru sekedar kenok doang. Gue nggak tahu di sebelah mana dan ada beberapa tapping juga yang sudah mulai terjadi. Betul, kita bakal lihat dari beberapa pemain yang sudah mereka tembak. Kita lihat dari tim alter ego kena damage sedikit, tapi harusnya mereka kosong. Nggak ada yang gangguin mereka. Yang bonyok itu dari 69. Dan juga Antom kali ini. Oh, Anthem yang kenok tadi. Bleeding ya? tuh dia. Kenok ya? Itu bleeding harusnya. Oke. Oleh tim Iya kan, Bonafide. Ya, Anthem. Bonafide. Betul, langsung Anthem. di-pick ternyata scrappingan kayaknya ya. Mungkin karena mereka nggak sampai ke kota yang mereka inginkan. Mereka kan nge-scrapping itu di antara Clatterfield sama WT. Heeh, Mungkin mereka nggak nyampe, mereka turun dan akhirnya malah bertemu dengan seorang tim Bonafide. betul. Audrey kembali dengan shotgun, kita bakal lihat apakah rambut Kribo dia kali ini bisa membawakan hasil yang positif lagi untuk tim Siren. Ya, let's see. Kita bakal lihat apakah ada permainan yang gemilang lagi dari Audrey. Karena jujur gue bener-bener nunggu clutch-clutch dari Audrey lagi. Ini orang ya, menurut gue salah satu pemain paling underrated. Oke. Dia pemain dengan jumlah kill yang banyak, sering nge-clutch tim-tim juga, Heeh, tapi jarang banget di-highlight oleh komunitasnya. betul. Mungkin butuh momen-momen momen-momen seru dia nge-clutch itu di 5 tim terakhir, Betul. 7 tim terakhir yang mungkin bisa bener-bener tersorot banget kan. Sekarang aja dia tinggal sendirian harus menghadapi 3 pemain dari Oh. tim Bonafide. Kali ini Zulhak bakal menunggu di bagian ujung. Kali ini Audrey juga sudah mulai melakukan setup. Spray dari seorang Audrey, darah cukup low, cukup pede. Kali ini Zulhak bakal langsung maju ke depan sana dan berhasil mendapatkan satu orang di kandang kuda. Dipukul, ditepok, dijitak jidatnya dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Kali ini Audrey tidak mengeluarkan skill clutch dia. Betul, masih disimpan. Betul, berarti Clash God-nya belum keluar? Belum. Belum. Kan Clutch God udah ganti nickname katanya. Apa? Kata Ryzen nggak tahu ganti apa tapi. Ada sih sebutan Oh dia, nicknya. cuma Ada. nggak mau gue sebut lah ya. Jangan. Itu biar Ryzen aja. Karena kan kita bukan Clutch God Flo. Enggak, Kita mah bukan nggak ada. orang yang pandai nge-clutch di PUBG Mobile. Enggak, gue noob god. Hanya Ryzen yang layak untuk berbicara seperti itu ya. Betul, kita kan noob ya pas ya. Iya kita mah noob, aduh. Kita sama bot cuma beda dikit lah. Ya ampun, buat sama gue kadang sepedaan bareng. Waduh, Wah, liquid. Tadi pelurunya hampir kena loh. kena Dia nembak siapa? orang tadi sampai ke, sabar gue lagi dapet info, bootcamp. Hampir kena orang Wah, tadi. sampai bootcamp. Hampir bootcamp. Wow, impressive ya. Hampir kena orang tadi katanya. Pelurunya keluar dari Miramar. Iya, dia nembak tadi sampai ke PMPL Thailand tadi. Waduh. Pelurunya kedengeran, cetar, kena orang, hampir kena orang tadi. Tiba-tiba orang di PMPL Thailand ngeliat kill feed, dar, ih liquid, Ion, astaga, Dari beda mana? region. Dari mana? Tidak mungkin Pak, tidak mungkin. Ah ini dia close combat Oh. lagi dan Siren. Satu pemain mereka tumbang, ini untung banget buat Bonafide. Mereka sudah mendapatkan 2 tambahan poin kill dan sekarang di Gudang Dewa mereka bakal menjatuhkan satu pemain Tepok. lagi dari tim Siren. Ditepokin men kali ini, tepok, dan dapetin kill tambahan lagi untuk tim Bonafide. 3 kill di awal-awal, Betul. seger banget ini. Berarti Siren tinggal 1 orang lagi ya. Betul. Last man standing mereka, apakah bisa bertahan seorang diri hingga mendapatkan placement terbaik? Bisa gue bilang placement terbaik sekarang itu 1 sampai... 4. No, 8 lah. 8 1 poin pas, Oh, 7 berarti. 7 7 lah, 2 lah. sedih 7 lah. pas, 6 lah, 6, Oh, 6, oke, 6, 6. Ambil pasnya aja deh, mau berapa Pak? Apa? Ambil pasnya aja mau di angka berapa? Gue beli lu jual dah. Tadi gue bilang 6 lo tawar lagi. 6 lah ya, 6 lah ya. 6 lah, 6 lah ya. Top 6 ya. Berarti kalau orang dibilang nggak tusun itu
di posisi sebenarnya 7 sih bro. Kalau mau dibilang nggak tusun. Iya, nggak tusun 7, Iya, tapi 7. 7 tuh kayak remahan, Rempah-rempah. kayak lu dapet garamnya doang gitu. Asinnya di ujung doang. Dapet garam sama lada dikit lah. Kalau Ibarat lu masak mie, itu mie-nya nggak keaduk tuh. Rasa bumbunya cuma di bawah doang. lu makan atasnya doang, lu makan mie polosnya doang. Nggak, bumbunya nggak ngeresep, Kagak, nggak diaduk. ibaratnya kalau lu nomor 7 ya, itu lu makan mie yang goreng ya, Hah? tapi lu salah masak, kayak rebus masaknya. Waduh, asin banget. Rasanya hambar-hambar dong. Iya, iya. Kalau rebus lo jadiin mie goreng, jadi asin banget. Kalau goreng yang rebus, Hambar. hambar-hambar. Hambar. Hambar, nggak ada rasanya itu, nggak ada rasanya. Ya tadi gua hampir kesebut merek lagi. Sama, makanya gue tahan-tahan dari tadi mie. Mie. Oke, back to the beat, back to the game. game. Cuma Cera yang harusnya sudah mulai ditinggalkan karena berada di ujung dari circle yang pertama. Blue Zone pertama juga sudah mulai melakukan pergerakan. Tidak ada fight di Chumcher. Bahkan NFT tidak turun di Chumcher. Gue penasaran, Aura itu Om San Martin, gue kira mereka pindah. Ya, kita lihat beberapa tim masih menggunakan spot lawan mereka juga. Tidak banyak perubahan terjadi. Tapi kita bakal lihat dari tim BTR, tampaknya di Pekado kembali tidak ada yang menantang mereka. Yang sempat menantang mereka itu hanyalah Lovre ya. Betul, tapi kalau circle-circle kayak gini ya, biasanya BTR bakal ambil mangkok di dekat Pekadonya. Itu dia, dan nanti Pekadonya bakal diisi oleh tim-tim lainnya. Yap, biasanya. Biasanya. Apakah terjadi? Kan nggak tahu, strategi orang kan bisa berubah tiba-tiba. Kayak tadi di Sanok aja tiba-tiba BTR nabrak kan. Betul. Kita nggak tahu nih apakah ada tim-tim lain yang berani menantang ya. Tim BTR yang sudah menjadi penguasa dari Pekado. Tapi kita ngomong-ngomong HDP kali ini, kita lihat dari tim Yoge sudah menuju ke arah Pekado juga. Betul. Harusnya mereka mengambil jalan raya menuju ke Pekadonya. Dari arah HDP mereka tuh turun di daerah Cruz del Val atau Terra Bronca. Gue lupa antara dua itu. Lalu mereka turun sekarang ke arah Pekado. Mungkin mereka bakal mengambil beberapa apartemen ataupun mengambil rumah-rumah di luarnya Pekado nantinya. Iya, tapi kalau kita ngomongin tim yang possible banget buat motong BTR itu tim-tim harusnya yang biasanya scrapping di sekitar Pekado ataupun Bonafide. Bonafide tadi bisa lebih dulu untuk menuju ke bagian lempengan yang biasa diambil sama BTR juga. Mungkin BTR ya terbantu juga. Kali ini nggak ada tim yang seperti Box Gaming yang suka pakai cicakar naik. Karena dulu kan Box Gaming suka motong-potongin BTR di daerah-daerah luar-luar ya, di compound-compoundnya. Yap. Sekarang nggak ada tim yang menantang BTR dekat-dekat sana. Bahkan di Bukit yang nggak ada yang isi sama sekali. Di awal-awal, nanti baru diisi mid game. Betul, ini benar-benar kosong banget tadi. Harusnya dari pergerakannya Aura, San Martin juga nggak menuju ke arah Bukit Cicak yang kemarin dihinggapin sama Box. Bukit Cicak ya? Bukit Cicak. Oke. Sebutan aneh lagi keluar tiba-tiba ya. Berarti ada Bukit Kentang, ada Bukit Cicak. Tengkorak, ada Bukit Cicak. Bukit Kentang itu di Irengel bukan sih? Pocingki ya? Ya. Yang dekat school? Betul, yang dekat school. Kalau Bukit Tengkorak itu bootcamp. Oh iya, Sanhok berarti ada dua sebutan bukit yang dibilangnya Bukit Tengkorak. Ada Bukit Bedara, Bukit Tengkorak. Oh iya, Bedara. Astaga, bukan Bedara tuh yang bootcamp bukan sih? Enggak, yang Tengkorak yang bootcamp kan? Wait. Gue agak kayaknya yang Bedara yang bootcamp deh. Soalnya kan bootcamp susah banget tuh ngapusnya dari bootcamp buat naik ke atas, covernya masih banyak. Itu berdarah-berdarah doang, kenok-kenok doang. Iya. Kalau yang Tengkorak tuh yang udah pasti kayak kenok N karena angle view-nya lebih banyak. Jadi sebutannya beda nih, berdarah sama Tengkorak. Ya, itu sebutan kita aja sih, nggak tahu kan. Komunitas beda lagi pasti sebutannya. Betul. Tapi kalau Bukit Kentang, kebanyakan nyebutnya sama. Nggak tahu ya, kebanyakan teman-teman mabar gue ngomongnya Bukit Kentang. Oke. Gue juga biasanya di rotasi gitu sih. Kemana nih? Bukit Kentang yuk. Kentang Ngerti yuk. semua kan? Kentang lagi, yuk lah maksud gue. Kentang. Bukit Kentang yuk, kentang. Bukan yuk, tapi kentang. Oke, dari RRQ juga sudah mulai melakukan pergerakan tadi, sementara Bonafide ingin memaksimalkan looting mereka karena tadi di awal-awal mereka benar-benar kerepotan untuk langsung melakukan early fight. Betul, kita bakal ini circle bakal kebanting ke arah San Martin. Kita bakal tahu apakah beberapa tim bakal rotasi kembali atau mereka masih menahan daerah-daerah mereka. Beberapa tim tampaknya sudah masuk ke dalam circle dan kita bakal beberapa tim cukup misal ya di tim 69. Hans dan juga Boneng dan kawan-kawan bertiga bisa cukup jauh ya. Itu 1,4 ada loh. 1,4 kilo ada itu. Satu kotak ya, 1,4, 1,3, 1,4 ya, lah sekarang itu. udah nambah lagi tuh, bisa 1,5. Oh, ada tembakan dan langsung dikontrol dengan sangat baik. Standing. Dan masih bisa melakukan proning. Ketemu lagi loh. Yoi, nggak tahu, jodoh banget ini kayaknya mereka. Ada sedikit lean pick dari tim Siren, hanya mengisahkan Ekozu doang dan langsung dihajar oleh Hitman. Tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby Siren. Iya, tampaknya Siren bakal begini bakal dipulang dan kotaknya ditembak-tembakin, men. Dia ternyata nggak membuka manual ya, mau dihancurin ya kotaknya. Yoi, nggak pengen, nggak bawa kuncinya kayaknya buat buka kotaknya tadi. Berarti kunci hati berarti kan, itu kunci kotak kan? Iya, dah loh. Kunci hati ya? Kunci hati. Oke. Oke, dari Aura. Wah. Hah? Apa Wah, tuh? gua kaget tadi. Apa? Kotaknya melayang cuy tadi, ternyata kotaknya nyangkut. Hampir dia kenok.
tinggi banget itu kotaknya. Mana dia? Harus digranat dulu. Di atap rumah ya? Enggak. Di water towernya. Oh. Harus digranat dulu. Mau nggak ya digranatin sama dia? Harusnya mau lah ya. Haruslah. Worth it lah ya. Kosong soalnya kan. Wah, ada Ion juga ternyata di sisi-sisinya Bonafide. Iya. Hitman sudah mulai mengontrol di balik broken wall-nya. Tapi belum ada baku tembakan terjadi, mungkin di bite. Ini timnya agresif dua-duanya. Kita bakal lihat apakah mereka bakal beradu tembakan di awal-awal permainan kali ini. Ya, kita lihat bait-nya sukses atau tidak. Dan Ion lebih memilih di arah yang lain ternyata, sementara 69 sudah mulai nge-regroup 3 pemain mereka. Hanya ada satu pemain mereka yang masih nge-split tadi kalau nggak salah, Hans. Betul Yang banget. masih nge-split cukup jauh. Tapi splitnya itu kayak ekstrim banget gak sih? Gua nggak tahu ya, mungkin mobilnya meledak pas. Mungkin. Dia lompat Mungkin. dari mobil meledak, dia ketahan, dia bilang udah tinggalkan saya. Atau informan. Mungkin Informan juga. gelap. Jadi dia bener-bener nahan sebagai orang belakang untuk informasi kalau ada tim lain yang rotasi ke 3 player 69 yang lainnya. Tapi agak jauh gak sih? Tapi ini risky banget Ya sih. lu kalau mau informan tuh kayak jaraknya mungkin kayak 800, 800, 900. 500 meter lah kurang Yap. lebih gitu kan. Lu kasih tau, dia lagi kesini, dia kesini. Ini udah bukan informan sih, Ini sekilo sih. ini udah LDR. Waduh. LDR jauh ya. Sekilo. Udah bukan per kota lagi kayaknya. Per pulau. Per pulau. Beda pulau jauh LDR ya berarti. Ya? Bernegara sih kayaknya pas. Wah, beda negara Beda kan. negara ini udah. Udah beda benua berarti itu. Iya, udah beda negara, beda benua. Jauh banget. Beda planet. Wah. Di mana, ke Bekasi kah? Oh. Jauh banget. Tangerang ke Bekasi. Jauh banget itu ujung ke ujung. Ujung ke ujung. Aduh. Dan Bigetron sepertinya sesuai dengan prediksi kita, mereka bakal mengambil mangkuk yang ada di bukit sekitar Pekado. Betul. Ini kita kasih sebutnya apa, Mas? Mangkuk mie ayam Ya, mangkuk BTR. atau mangkuk bakso? Ya, ini Kan- kayaknya udah diklaim jadi ada labelnya BTR. Wah, Wah. ada yang YOLO dong. Move ke arah Ryzen. Ini clutch guard-nya Indonesia, men. Clutch God Indonesia. Ryzen guard. Ryzen clutch. Clutch Ryzen. Clutch Oh, Ryzen. no, udah cocok Enggak. Super Manggis. Super Manggis. Udah cocok Super Manggis. Kepala Super Manggis. Oh iya. Kepala Super Manggis di spray lagi sama Ryzen, tidak ingin dilepas, bahkan dengan 50% HP bar dia pede untuk membuka badan dan nembakin dan mengusir mundur tim yang ingin ngambil lempengan ini. Tapi gimana pas ya, rambut Ryzen berubah, udah nggak warna ungu lagi. Hah? Apakah akan ada sebutan baru untuk dia? Oh enggak, tetap bagi gue tetap super. Sekali manggis, selamanya manggis. Ya, tetap Super Manggis karena kita menghargai teman-teman kita dari Malaysia juga yang sudah memberikan Oh, sokongan dan nama ke Ryzen. kita hargai kreativitas mereka. Betul. Kreativitas tanpa batas. Yoi, bahkan dia bilang IQ-nya Ryzen berapa? 1000, 1400. Bukan, berapa ya? Berapa ribu ya? Ya pokoknya beribu-ribu IQ-nya Ryzen. Wah, gila. Emang spesial nih Emang ya. spesial. Super manggis. Super Manggis. Ini Manggis Super yang cuma ada di BTR doang. Nggak ada di tempat-tempat lain. Satu doang. Satu doang. The one and only. Harga dan demand tinggi. Wah, harga tinggi banget pokoknya. Nggak ada yang bisa ngalahin marginnya pokoknya. Tinggi banget. Aduh, coba kita bakal dari BTR tampaknya meninggalkan mangkuk mereka ya. Betul, karena zonanya ngelempar ke bagian atas, Betul. ke arahnya HDP tadi. Berarti San Martin harusnya penuh nih. Bakal rame. Di daerah TK-nya, daerah SD-nya, SMP, SMA, semua udah rame dah. Itu kalau di San Martin, satu kota udah rame dah. Ramai banget ya. Tapi Badru, mobil tampaknya meledak ke dia, ditembakin oleh tim nomor 10. Dan sementara kita bakal dari seorang dokter Badru bakal kembali rotasi setelah dihajar oleh tim NFT tadinya. Dari beberapa tim sudah mulai menuju ke arah circle juga, numpuk di bagian selatan. Karena semua tim tadi mengiranya itu bakal ke arah Pekado. Betul. Numpuk semua di selatan dan sekarang bakal langsung the real Battle Royale di bagian selatan circle. Ya karena nih hal yang nggak bikin bete, Circle 3 tuh ngebuat semua tim bete untuk Irangel dan juga Miramar. Karena bantingan diameternya itu benar-benar jauh banget. Ekstrim banget ya. Ekstrim banget. Dan sepertinya dari Ion bakal menghadapi EVOS. Lagi-lagi kedua tim ini bertemu, namun Luxi berhasil mendapatkan IOG. Aston langsung di pick off dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Instant kill. Easy Instant. kill menuju ke arah Bigetron dan Oh, Aliens. tapi Microboy bakal turun bahkan oleh Rancid kali ini bakal dari BTR. Tampaknya sedikit terlalu open ya. Di belakang mereka juga ada tim Aero yang bisa nembak ke arah mereka. Tampaknya dari BTR butuh sedikit bantuan. Microboy pun dipulangkan ke arah lobby dan BTR akan dihajar oleh dua tim sekaligus, kiri dan kanan. Betul, kiri dan kanan silih berganti. Bahkan lagi ngepron, Zuxi dipaksa untuk naik dan langsung melakukan rotasinya lagi. 3 pemain yang tersisa bakal langsung nge-stick. Mereka tidak ingin berpisah-pisah lagi karena mereka ke-sandwich oleh dua tim. Belum ada pergerakan yang lebih barbar lagi karena BTR sekarang lebih mementingkan untuk hold positionnya dulu. Tapi yang jadi resikonya, tadi yang barusan dikeker sama Zuxi, itu benar-benar open banget. Dan sepertinya Ion, Auro terpick off kali ini. Ada EVOS di sekitar mereka, ini benar-benar musuh bebuyutan sih. Iya betul banget, mereka tampaknya selalu bertemu setiap map ya. Dan saling jegal-jegalan tiap rondenya mereka. Magnet PINC-nya tuh bener-bener ini banget loh, nempel banget loh.
Betul, kita bakal lihat dari tim yang bertanding nampaknya sudah mulai bertemu juga, sudah mulai saling berhadapan, saling berpapasan. Dan kita bakal lihat mungkin beberapa fight-fight besar ketika mulai masuk ke circle keempat, lalu ngebanting lagi dan lagi dan lagi. Betul, karena sekarang Blue Zone juga sudah mulai bergerak. 15 menit game sudah mulai sudah kita lewatin. Kita bakal melihat tim mana lagi yang akan dipulangkan ke arah lobby. Setelah tadi satu tim dipulangkan, ada Siren yang pertama-tama dipulangkan. Iya, kita bakal lihat ini pergerakan dari tim EVOS. Tampaknya sudah melihat Spray Ion di Oh, atas. dia ganti car. Tapi skopnya minim sekali, minimalis. Oke. Dia tampaknya minimalis ya. Orangnya minimalis banget ternyata YXC. Betul, satu scope dipakai buat semua tembakan dia. Yoi, karena mungkin emang gak dapetin skop lagi. Wow, masih dikeker juga. Kayaknya semuanya kebagi rata skop 3 deh. 3 semua Ini ya? nih, circle 4 kemana nih? Penentuan juga. Oh my ke God. arah bawah. Gila. Bantingan yang bikin semua orang bete lihat di bagian timurnya udah mulai rame loh. Bantingan sih galak banget ya. Bener-bener galak banget kali ini. Tapi kita bakal dari tim EVOS tampaknya bakal perang dengan tim Alter Ego yang baru sampai dari luar zona. Morpheus bakal turun, bakal coba nge-backup teman-teman yang lagi perang dengan tim Alter Ego dari sisi belakang. Tapi Ion harusnya free shot. Harusnya Ion nih paling enak, tinggal nungguin 2 tim ini fight, pecah fight, steal kill. Betul, dan sepertinya dari Pala GP juga berhasil diamankan di sisi yang lain. 69 bakal fight dengan tim NFT. Aura Jaden juga berhasil mendapatkan Zai. Morph sudah mulai bertemu dengan tim Aura. Ini juga 2 tim yang sering bertemu loh. Betul, ini 2 tim yang sering beradu bahkan dari season lalu ya. Yap. Kita bakal lihat dari EVOS kali ini tampaknya berusaha untuk bertahan. XC hampir tertumbangkan oleh bom dari tim AE. Ion tampaknya nggak mau berurusan, dia bakal rotasi dan fokus untuk masuk ke circle terlebih dahulu dibanding dengan tim-tim lainnya. Iya, Ion nggak mau jadi pelakor ya. Ion ingin menjalankan rotasinya aja. Akhirnya Smith mendapatkan YXC. Setelah tadi ada beberapa percobaan granat juga, ternyata dia pengen masuk menuju ke arah tower. Terlihat dan langsung digranat begitu aja bagian bawahnya. Tapi sepertinya pergerakan dari YXC langsung menuju ke bagian atas dari towernya. Masih berada di arah gereja. Requiem juga sudah mulai masuk ke bagian dalam dari gerejanya. Belum ada tambahan-tambahan kill lagi. Ada 2 player yang lagi kenok, 1 dari Morph, 1 dari EVOS, 3 berarti. Betul. Karena dari NFT juga kenok 1 orang. Zora pun mulai menghimpit permainan dari kedua tim ini. Kita bakal lihat apakah ada tim AE dan juga tim EVOS bakal hajar-hajaran sampai habis kali ini ya. Kita bakal dari tim AE tampaknya masih bermain sangat agresif dengan 4 anggota mereka, sedangkan EVOS masih dengan 3 anggota mereka. Betul. Morpheus menahan step menunggu pergerakan dari tim AE, tampaknya belum ada yang keluar, belum ada yang terpancing dengan pergerakan seorang Morpheus. Iya. XC masih tersungkur, belum diselamatkan, tapi kita bakal lihat dari beberapa player. Sudah mulai rotasi, Badru tampaknya rotasi jarak jauh, AE bakal bertahan dan kita bakal lihat apakah AE nanti bakal full fight dengan EVOS. Iya. Aero di belakang lewat, kali ini langsung rotasi Bodo gaspol amat, aja dia dia. nggak peduli kayaknya sama apa yang terjadi di arah gereja ini. Dia ingin tetap untuk melakukan rotasinya, sementara Morpheus bakal pindah ke bagian dalamnya, harus menghadapi 3 pemain yang sudah mulai menunggu di bagian luar, dan EXC tidak bisa diselamatkan lagi, bleeding, dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Blue Zone sudah mulai bergerak, 181 meter pergerakannya untuk masuk ke dalam circle berikutnya. Ini bakal menjadi PR karena DPS bakal sangat-sangat menyakitkan. Dia bakal naik tetap menuju ke bagian atas dan langsung mengintip, Wah. menunggu momen, menunggu timingnya, dan aduh, kelihatan lagi ada 1 player lagi yang bakal lewat dari Arrow Wolf, diberondong sama Alter Ego kali ini, dan Alter Ego juga harus melakukan pergerakan. Morpheus sudah mulai lompat dan terlihat akan sangat jelas memberikan tembakan dari arah belakang. Sedikit dibalas, namun Martin masih harus reload terlebih dahulu juga. 2 orang langsung melakukan setup, low toss, high toss yang gagal dari seorang Martin. Diganti lagi ke high toss, dilempar menuju ke arah seorang Morpheus. 2 granat bakal dilempar ke arah Morpheus. Apakah bisa mendapatkan 1 pemain ini? Tidak, ternyata malah damage yang menyakitkan dilempar dari granat Morpheus menuju ke arah seorang Martin. Betul, kita bakal dari Morpheus masih bertahan juga, sementara beberapa tim sudah mulai fight di semua sisi dari map kali ini. Mulai pecah fight dari tim Alter Ego, masih nebeng juga zona. Tampaknya dari seorang Martin juga sudah habis first aid, tinggal bertahan kali ini untuk melawan gempuran tim-tim lain. Dari pergunungan kita lihat ada banyak banget tim-tim yang memperebutkan kekuasaan di pegunungan ya. Kalau kata kita season lalu, kambing gunung ya. Kambing gunung. Ini banyak banget kambing gunungnya, dan Anarchy berhasil mendapatkan 1 orang. Tadi dari victim Chisun Horizon dikenok. Lemparannya berhasil mendapatkan Bigetron. Dan Bigetron kali ini hanya mendapatkan 2 total poin. Hashtag 15 dan 2 kill. Betul, zona pun sudah menutup dan kali ini bakal beberapa tim masih nebeng Blue Zone ya, dari 21, Aero, EVOS dan juga AE. AE tinggal 1 player yang bertahan, kita bakal lihat hasilnya seperti apa antara fight dan antara AE dan juga tim EVOS kali ini. NFC tampaknya masih ditekan juga, victim juga mulai dihajar, dan kita bakal lihat tim AE pulang di posisi ke-14 pada game kali ini. Padahal mereka yang nge-press tadi, tapi saat ini malah mereka yang bakal tertekan. Hanya ada Fajar yang cukup low, dia bakal langsung memulangkan 2 pemain yang ada di depan dia, tapi kekerannya terlalu dekat dan membuat dia terkejut, terheran-heran. Tembakan juga menuju ke arah seorang Peko.
Banyu melihat setup dari RRQ, ada drone di depan dia, persis masih melakukan spray dan berhasil ditangani dengan sangat baik. Namun RRQ hanya menyisakan drone seorang saja. Betul, berapa lama dia bisa bertahan kan ini drone ditimpuki bom dari kiri dan juga kanan dia. Kita bakal ternyata fight di semua sisi map, benar-benar berdarah banget ya. Semua tim bonyok-bonyokan, semua tim hajar-hajaran, tinggal bagaimana mereka bisa survive hingga akhir permainan kali ini. Betul, tadi circle-nya ke arah mana ya? Kita belum melihat update circle lagi karena tadi lagi fight jadi nggak dibuka mapnya. Sementara dari Boneng masih bermain-main di arah gunung, kambing gunung lagi. Banyak yang ada di Miramar kali ini dan ini dia, wah menuju ke arah sebelah kiri, hanya menguntungkan ke arah 2 tim. Betul, hanya menguntungkan 2 tim doang. Kita bakal beberapa tim langsung melihat dari jalan juga depan dari tim Yogi. Bakal ditembak langsung oleh tim Ion dan F2R. Fatur bakal tumbang kali ini langsung ditembaki oleh tim Ion yang free shot banget kali ini ya. Betul, oh mau running shoot ke arah Rancid di atas bukit sana dengan mobilnya, gas aja lah dan masih tertutup sama satu gundukan. Satu tim lagi-lagi dipulangkan menuju ke arah lobby dan hanya tinggal 11 tim kali ini. Bergerak di arah open field, tidak ada tembakan juga dari tim IOG dan RRQ. Dipulangkan di urutan ke-11 namun dari 69 bakal menggempur setup dari NFT tadi. 2 pemain mereka berhasil diamankan. Iya, sudah bakal dari tim Ion juga tampaknya tembak-tembaki secara free. Apalagi Aura sudah naik ke atas bukit juga. Mereka bakal memiliki angle yang enak banget dari atas. Dari Bonafide King juga bakal tumbang tapi sudah membawa 7 kill untuk mengakhiri game kali ini ya. Yes, dan Auro masih bersembunyi di balik batu, dia bakal sharing lootingannya terlebih dahulu. Dan Morp mendapatkan satu mangkok yang cukup enak, tapi di belakang mereka masih ada Keshi. Keshi masuk ke dalam broken shake yang ada di sekitar sana, tapi Nara juga akan segera menggempur pertahanan dari Morp. 2 pemain berada dalam satu mangkok, ini enak-enak nggak enak di tempatnya Morp. Dilempar granat, hilang tuh 2 orang. Ya, kita bakal lihat beberapa tim juga masih bertarung kali ini, di mana Nara masih lengkap dengan 3 orang doang mereka kali ini ya. Bertahan sampai circle ke-5 dari Morph. Tampakkan posisi mereka juga enak untuk perang, tapi tinggal menjaga areanya, karena mereka ngebaginya cukup luas ya. Yap. 1-1-2 setup yang dilakukan oleh Morp Team dan sepertinya di arah gunung malah bakal perang EVOS yang dari tadi bermain gemilang. Kali ini mereka harus finish di posisi ke-9. Wow, malah 2-1 yang ini 5 kill, killing spree sudah mereka dapatkan. Tapi nomor 8 siapa tadi? NFT ya kayaknya. Nomor 8 langsung pulang, tinggal 7 tim doang tersisa kali ini ya. Ya, tinggal Langsung. sedikit lagi. Ion juga masih bertahan kali ini, sementara Steffi langsung mengamati daerah tertingginya, sementara Vial juga langsung terkenok oleh granat dan Trixie pun dikenok. 2 pemain kenok, bahkan Vial dipulangkan ke arah lobby. NFT masih bertahan, Flu. Oh, masih bertahan ya. Kita bakal lihat beberapa tim juga masih bertahan dengan anggotanya pincang. It's okay, masih menahan gempuran lawan juga. 21 mulai termakan oleh Blue Zone. Depan mereka ada Ion yang lagi menunggu pergerakan dari tim 21 kali ini. Wah, Ion bakal fight sih sama 21. Terus bakal lanjut lagi fight sama tim Aura. Ini bakal long fight banget di arah sebelah kanan, sementara di arah sebelah kiri Nara bakal kerepotan banget karena ketahan sama Kechi dan ketahan sama 4 player dari Morp. Kita bakal lihat dari seorang aneh bakal tumbang juga. Kita bakal dari Draxen juga kali ini dari seorang Set bakal bertahan, tapi Aura, Steve tampaknya akan tersungkur tapi masih bisa diselamatkan sementara waktu oleh teman-teman setimnya. Kita bakal lihat kali ini dari tim Morph juga langsung menabrak dan memukul mundur tim Nara. 21 mulai tertekan juga, Boneng bikin bete high ground ya. banget. Ini high ground banget sih dapetin ya. Tumpah itu lagi fokus di arah bukit seberang, tiba-tiba Boneng bakal kerusuh. Jaden kelihatan di spray sama Red Face, namun belum ada knock yang berhasil didapatkan. 2 pemain berada di bawah mereka persis dan hanya ada Steve yang tersisa yang masih bisa aktif. Bersembunyi di balik smoke terlebih dahulu kali ini. 3 pemain dari Ion masih menunggu timing yang tepat. Ada tembakan dari bagian atas sedikit slow respon, tapi Steve masih bisa bertahan, masih bisa proning dan tidak bisa selamat lagi. Red Face berhasil memulangkan Rosas menuju ke arah lobby, tapi smoke-nya sudah mulai hilang. Free shoot dari arah sebelah kiri. 1 kembali tumbang dan hanya menyisakan 2 player dari Aura. Ya, kita bakal lihat tim Aura tampaknya sudah mulai bonyok, tinggal 2 player yang bertahan, Keshi dan juga Jaden. Dapatkah mereka merubah kondisi game kali ini? Morph sangat berdekatan dengan tim Aura, tapi kita bakal beberapa tim juga sudah mulai menekan pergerakan dari tim Aura. Rensky akan tumbang oleh seorang Keshi, tapi tampaknya belum diselesaikan juga, dan Keshi bakal ditumbangkan oleh No Mercy trading-tradingan, tapi Aura yang kalah trading karena hanya menyisakan seorang Jaden bertahan seorang diri. Betul, dan hanya Jaden yang bertahan ke sandwich lagi. Kirinya Ion, kanannya Morph, dan sepertinya Zai juga berhasil mendapatkan 1 orang. Keshi tadi dipulangkan fix menuju ke arah lobby. Masih ada 6 tim yang tersisa. Kalau nggak salah tadi NFT masih sisa 1 deh. Masih ada Flippy. Masih ada Flippy. Ya, masih ada Flippy. Ah, itu dia, nomor 10. Masih bertahan dan tampaknya Boneng juga bakal dipulangkan di posisi ke-6. Kali ini kita bakal lihat dari tim Oh. NFT masih bertahan juga sementara waktu. Kita bakal lihat dari Jaxi masih menahan gempuran tim lawan. Pergerakan dari seorang Flippy juga masih bermain sangat defensif. Berharap tim lain mati duluan, tapi tampaknya dia bakal dipulangkan di posisi ke-5 pada game kali ini dengan 2 kill. It's okay, membawa 6 poin placement dan juga 2 kill, 8 poin. It's okay. Betul, tinggal 4 tim yang tersisa.
4-3-3 tapi Morph bakal menghadapi Giant seorang diri. Spray berhasil menjatuhkan satu tapi dua. Backup fire yang cukup cepat. Body sistemnya 2 orang cuy. Betul, tapi tampaknya cukup berbahaya karena Ion sadar bahwa tim Morph ada yang kenok, tapi untungnya tidak dipush oleh tim Ion karena keterbatasan dari lempengan yang mereka miliki juga. Tampaknya tim 21 juga bakal tertumbangkan, tinggal 2 player yang bertahan, tapi tampaknya 21 akan sulit untuk bertahan mengingat posisi mereka paling jelek dari Prediksi tiga gue tim lain nyaris ini. cuy. Nyaris ya? Nyaris, hashtag 3 untuk 21 esports yang tadi gue prediksi. Mereka berada dalam gempuran 2 tim tadi, Ion dan juga Morph Team. Kali ini 2 tim yang tersisa, granat bakal dilempar langsung menuju ke arah Morph Team. Masih bisa melakukan revive dan harus segera melakukan healing kali ini. Lemparan granat bertubi-tubi bakal langsung dilancarkan. 4 lawan 3 kondisi kali ini karena Ion hanya menyisakan 3 player mereka. Sementara 3 player Morph sudah mulai berkumpul dan ada Jaxi yang bakal menjadi flankernya. Iya, kita bakal lihat pergerakan Jaxi juga masih bertahan dan bertahan. Tidak mau maju ke depan, tapi Ion sudah mendapatkan circle kembali. Ini bakal jadi kondisi 4 lawan 3, tapi keunggulan untuk tim Ion masalah posisi. Tapi jumlah masih dimenangkan oleh tim Morph. Setelah berhasil untuk nge-revive anggotanya, mereka bakal berkumpul sebagai unit 4 orang dan bakal coba untuk menerobos pertahanan dari Tapi tim circle-nya. Ion. Betul, circle masih mihak kepada tim Ionnya. Betul, dan Red Face menjaga dengan Low ground sangat baik. lagi. Angle tipis itu, 3 pemain di arahnya Red Face. Hijrah juga bakal langsung mundur ke arah belakang. Sementara No Mercy masih melakukan proning, belum kelihatan. Dia bakal bertemu sama Hijrah terlebih dahulu harusnya. Dan harusnya No Mercy dia bakal menuju ke arah pohon untuk menjadikan covernya. Sementara Rensky menyatu MK. dengan alam dan ada MK14 yang ada di tangan Rensky. Kita bakal Oke. tahu apakah MK bisa digunakan secara efektif kali ini. Ini legit sih. Ini Oh, legit. ada Oke, lemparan bom. beberapa utility tadi. Nembak-nembakan bom kali ini ya. Betul, masih memprediksi juga posisinya di arah mana. Intip kiri, intip kanan. Jangan sampai ngintip kanan, yang kiri nembak. Ngintip kiri, yang kanan nembak. Tapi lemparan smoke mulai tujukan juga oleh Rensky untuk ngebutahin pergerakan dari tim Ion. Kayak kedua tim ini sadar bahwa tinggal 2 tim nih. Harusnya iya sih. Harusnya iya kan? Harusnya iya. Oh, Morph mulai nge-split. 2-2, 2-1-1 ternyata setup yang mereka lakukan. Zai berada di bagian tengah. Sementara No Mercy dan juga Jaxi ditugaskan untuk menahan laju dari Hijrah. Iya, kita bakal lihat kayaknya dari tim Morph juga masih bertahan. Maju ke depan pelan-pelan sambil nge-proning ya. Karena dari tim Ion enak banget ya. Posisi mereka sambil di low ground. Bisa sambil jongkok. Nembaknya enak. Betul. Kalau dari tim Morph, mau nggak mau harus sambil nge-prone semua. Kalau mereka nggak mau ketahuan oleh tim Ion. Ini kayaknya nunggu momen deh. Nunggu circle-nya nutup baru mereka mau lempar utility yang sisa yang mereka punya. Karena kurang lebih udah dibatasin tempat mereka. Betul. Karena sekarang kan bisa ngumpet di belakang safe zone sementara. Nanti ketika nutup, udah nggak bisa nebein blue zone lagi. Jadi mereka mau nggak mau harus berada dalam zona. Nah ini dia, timing yang bakal dimanfaatkan sama Morph Team. Mereka bakal setup smoke terlebih dahulu, 1 sudah mulai up. Sementara Ion sudah mengeluarkan 3 setup smoke mereka. Hijrah masih berada di bagian kanan mengintip pergerakan yang bakal dilakukan oleh Morph Team. No Mercy sudah mulai ngintip. Granat dilempar tidak memberikan damage ke siapapun. Tapi Hijrah dalam posisi yang siap di mode TPP ini dengan menggerakkan mata dan mengintip pergerakan Jaxi. Harusnya udah mulai kelihatan sama Hijrah. Kita bakal lihat sih kali ini. Ini benar-benar ketat banget dari kedua tim ini. Langsung mainkan dengan sangat sabar. Hijrah informannya dari tim Ion. Sedangkan No Mercy juga informan dari tim Morph. Betul, harus saling melengkapi satu sama lain antara Ion dan juga Morph Team. Maksudnya ngelengkapin tim mereka aja ya. Betul. Jangan lengkapin tim musuh. Jangan ngelengkapin tim musuh. Jadi ya malah komunitas bareng kan. Iya, malah jadi komunitas bareng. Oke, masih bersabar sepertinya Oh, bakal bom. dilempar. Granat Hijrah akhirnya melempar granat langsung dimasak menuju ke arah No Mercy Gak di nyampe. cancel. Dia sadar gak nyampe ya. Iya. Jadi Batas dia lemparan berapa sih? Gue lupa kalau lagi nge-prone. Kalau sebelum berdiri 100 meter nyampe lemparan. Kalau ngepron 100 emang nggak sampai ya? Kayaknya nggak deh. 80 meter mungkin? Mungkin 60-70 kali ya. Oke. Gue juga belum pernah nyoba ngitung sih kalau lagi nge-prone. Oh, Cuma tau udah. gue kalau nge-prone pakai Lotus Etos lebih jauh. Iya, dan ini circle terakhir loh. Belum. Belum? Ini masih circle 8. Iya, Masih iya, 8 masih ini. circle 8. Dan circle-nya menuju ke titik tengah. Tapi kalau kita ngomongin circle, Hah? Morph yang lebih unggul karena dia lebih kontrol tengahnya kali ini. Yap. Sedangkan Ion cuma ngambil pojokan sepertiga lah untuk Ion 2/3 untuk tim Morph. Jadi kalau circle kemanapun masih diuntungkannya itu menuju ke arah tim Morph. Oh, dapat 1 orang informasi. Rensky ngelihat di arah kiri tadi 1 orang dan granat bakal dilempar langsung. Jaxi terkena beberapa damage. Entah dia kena damage blue zone atau kena damage granatnya. Tapi kayaknya granat yang mendekat karena Jaxi memberikan damage yang lumayan. Mencicil-cicil darah dari seorang Jaxi dan No Mercy masih cukup tenang, belum bertembakan-tembakan lagi. Dan Aura cukup fokus untuk melihat pergerakan dari Morph Team. Betul. Molotov lemparan sudah smoke. mulai dilempar, smoke sudah mulai dilempar, sudah mulai berkumpul, Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Mereka sedikit demi sedikit menuju ke bagian tengah dari circle-nya. Molotov sudah mulai hilang, smoke sudah mulai ditambah lagi. Kali ini 2 orang bergerak secara beriringan dan langsung nge-split. Gunting kanan dan kiri 2 pemain tumbang dan hanya menyisakan Aura. Winner chicken dinner untuk Morph Team di last match kita hari ini.